أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini akan bermuzakarah yaitu Hayatus Sahabah jilid 3, yaitu memberi makan, perbelanjaan untuk memberi makan. Diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Al-Adab dan Ibnu Janjuai dari Ali radhiyallahu anhu, katanya, aku lebih suka mengumpulkan sekelompok orang dari kalangan sahabatku untuk menjamu mereka dengan satu sok. Satu sok ini 1 liter kurang. Makanan daripada pergi ke pasar dan membeli hamba sahaya kemudian memerdekakannya. Jadi sahabat-sahabat Ali dan sahabat yang lainnya yaitu lebih suka mengumpulkan sahabat-sahabatnya memberi makan daripada membeli hamba sahaya di pasar kemudian memerdekakan hamba tersebut. Sebagaimana tersebut dalam Al-Kanz juz 5 halaman 65. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Syu'bul Al-Iman dari Abdullah Wahid bin Aiman dari ayahnya, katanya beberapa orang tamu telah datang bertemu di rumah Jabir radhiyallahu anhu. Kemudian ia menjamu mereka dengan roti dan cuka dan berkata kepada mereka, makanlah, karena sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lauk pauk yang terbaik adalah cuka. Celakalah suatu kaum yang memandang rendah terhadap apa yang telah dihidangkan untuk mereka. Celakalah seorang laki-laki yang merasa hina untuk menghidangkan makanan yang ada dalam rumahnya kepada sahabat-sahabat mereka. Jadi larangan untuk mencela makanan yang telah dihidangkan. Sahabat ini menjamu sahabat yang lainnya hanya sepotong roti dan juga lauknya berbentuk cuka. Ini kalau sekarang ini mungkin gak layak ya, hanya roti dan cuka. Akan tetapi di sini hanya adalah contoh daripada tidak boleh, yaitu mencela makanan. Kalau kita bertamu, apa saja yang disuguhkan tidak boleh mencela, meskipun kita ini suka dan tidak suka. Kalau tidak suka ya tidak diucapkan, kalau suka ini disunahkan untuk memuji makanan. Wah, makanan ini enak sekali. Jangan sampai mencela makanan. Karena apa? Kalau mencela makanan berarti mencela yang membuat, mencela yang menghidangkan, lebih-lebih mencela yaitu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakikatnya mencela yang Maha Pencipta. Sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Kanz. Dalam sanad Abu Ya'la terdapat Imam Abu Thalib Al-Qashas dalam, dan aku tidak mengenainya
mengenalinya. Perawi-perawi Abu Ya'la yang lain semuanya dianggap kuat. Hadis ini terdapat dalam kitab Sahih secara ringkas. Diriwayatkan oleh At-Tabrani di dalam Al-Aus dalam sanad yang jayyid baik dari Humaid At-Tawil dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, sekumpulan orang masuk menjenguk Anas ketika ia sedang sakit. Anas pun berkata, wahai anak perempuanku, hidangkanlah sesuatu untuk sahabat-sahabatku ini, walaupun hanya rempah-rempah roti. Remah-remah, bukan rempah-rempah, remah-remah roti. Jadi roti yang sudah rontogan. Apa itu rontogan? Gogrokan. Gogrokan roti. Jadi roti yang enggak utuh dihidangkan, meskipun dengan hanya gogrokan roti. Karena aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhlak-akhlak yang mulia adalah termasuk amalan-amalan surga, yaitu menjamu, memberi makan. Sebagaimana tercantum dalam At-Targhib juz 4 halaman 152. Diriwayatkan oleh At-Tabrani juga dari Sakik bin Salamah radhiyallahu katanya, aku dan seorang sahabatku masuk menemui Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Kemudian Salman berkata, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarang untuk melakukan perbuatan yang menyusahkan diri, sudah pasti aku memasakkan diri untuk melakukan sesuatu untuk kalian. Jadi menjamu ini juga tidak boleh memaksakan, seadanya. Adanya itu ya dikeluarkan, tidak boleh memaksakan. Wah, ini ada tamu, ini harus makanan yang enak ini. Tapi padahal kita tidak mampu untuk menghidangkan makanan yang enak, sehingga kita ini menyusahkan diri kita, yaitu utang sana utang sini, sehingga tidak bisa nyaur. Nah, ini juga dilarang untuk tidak menyusahkan, menjamu, memberi makan. Seadanya, bote, adanya ngomong ubi-ubian yang disuguhkan. Kemudian ia datang membawa sepotong roti dan gandum. Sahabatku berkata, sekiranya di dalam garam ini terdapat agnas, pohon tebu. Agnas ini pohon tebu, tentu akan lebih baik. Salman radhiyallahu pun memerintahkan agar bejananya digadekan. Lalu dia datang dengan membawa sedikit agnas. Jadi saking pengen menjamu tamu ini contoh yang menyusahkan itu, sampai menggadekan bejana, menggadekan sesuatu untuk memberi, untuk yaitu ditukar dengan agnas, yaitu dengan sepohon tebu, gula. Ketika kami selesai makan, sahabatku berkata, segala puji bagi Allah yang telah membuat kami qanaah dengan yang telah dikarunianya kepada kami. Maka Salman pun berkata, jika kamu qanaah dengan yang dikaruniakan Allah kepadamu, maka bejanaku tidak akan tergadai. Jadi intinya tidak sampai menggadai sesuatu karena menjamu saking nggak punyanya ataupun apa, pengen memberi makanan lebih, pengen memberi makanan yang enak, padahal ada makanan di rumah kita ini untuk menjamunya, karena pengen mewah sehingga apa,
menggadaikan surat tanah, menggadaikan